kira-kira dari Bro Untung, apa nih technical pakai indikator yang paling optimal dari kamu? Yang paling optimal. Nah, gini, kalau optimal buat saya belum tentu optimal buat Hans sama teman-teman. Ya, itu harus diingat ya. Oh, Bener nggak? ya, Ya, jadi kita betul. nggak ada yang optimal tuh sama apa bareng-bareng pasti pasti sama semua, nggak gitu. Nah, cuma kalau Hans nanya ke aku nih, yang mana nih gitu. Nah, gue pakai itu kalau yang di inside chartnya itu gue pakai moving average. Nah, Hmm. tentunya juga kalau moving average juga beda-beda lagi, bener kan? Ya, beda-beda lagi kan Hans. Lu ada yang pakai 5, 20, 50 atau 100 gitu kan. Ada yang pakai exponential, ada yang pakai simple, bener kan? Ada yang pakai weighting gitu. Nah, itu moving Iya. average gue pakai. Terus juga yang di external chartnya itu gue pakai dua. Yang pertama itu stokastik, ya. Nah, stokastik ini buat gue sendiri buat ngebantu uh, buat masuk posisinya aja, ya. Jadi buat masuk posisi sama keluar itu gue pakai bantuannya stokastik, gitu. Nah, satu lagi itu MACD, ya MACD. Nah, itu gue pakai buat tren ya, lebih keseluruhannya buat tren jangka menengah itu seperti apa, seperti itu. Nah sekarang gue nanya ke lu pakai apa lu? Hmm. Nanti kalau gua bilang gua pakai, kan jadi temanya jadi salah total nih. Makanya kita harus oke, hari Senin gua Hans dengan indikator nih ceritanya. Oke, tapi itu benar-benar good point ya dari yang si Untung bicarakan tadi ya. Setiap orang punya indikator favorit sendiri. Masalahnya kembali lagi nih, indikator apa yang paling bagus? Oke, logik simpelnya adalah kalau Apa? indikator itu bagus. Kalau ada indikator bagus ya. Sampai hari ini ya, kalau kita lihat dari indikator dari TradingView ya, ada 1.000 bro, mungkin 2.000 atau 3.000. Otomatis kita ngomong, kalau bagus cuma satu, karena nggak ada yang bagus, makanya jadi banyak ya. Nah, Betul. secara garis besar, tiga indikator yang paling gede, atau sebenarnya klasifikasinya ya, ada tiga. Satu, itu indikator moving average. Sorry, bukan moving Hmm. average, trending indikator. Yang Eh, kedua tuh oscillator. Latar. Yang ketiga, volume ya. Nah, Yes. apa aja yang termasuk dengan trending ya. Kalau teman-teman yang pakai moving average, kalau tadi Untung sempat bicara moving average ya, ada parabolic SAR, terus ada Ichimoku, ya itu kalau bicara sama Farul, itu dia paling teman Ichimoku. Salah nggak? Nggak Ichimoku. salah itu. Ichimoku. Terus ada apa lagi? Ada Bollinger Band, ya. Nah, Tuh. teman-teman, setiap orang punya settingan sendiri-sendiri ya. Ada yang suka pakai 20, 30, 50 atau 100. Kadang-kadang ada yang banyak banget moving average-nya kayak cacing ya. Nah, makanya Nah, yang harus kita biasanya kalau dari moving average ini jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak kita jadi over adjust. Kita lebih terlalu banyak adjustment ya, ya Tung ya. Kalau ya. 20, 10, 50, 100, 200 selama nggak tembus kita nggak jual. Tapi on the way dia turun sampai 200 kita nggak jual segitu panjang ya. Nah makanya harus di tahu nih jangan terlalu banyak mungkin. Ya, yang kedua ya Tapi ada juga loh oscillator Hans. yang klasifikasi. Sebenarnya gini Han. Oh, lanjut lanjut dulu deh. Ya, Nanti deh. Oscillator apa? oke. Okay. Nanti nanti aja. Nah, kan yang paling orang umum kan ada stochastic ya, terus ada Ya. RS, ada Si. MACD. Sebenarnya semua fungsinya sama. Fungsi apa sih? Ada yang pakai oscillator itu untuk tahu overbought atau oversold, ya, kemahalan atau kemurahan. Ada yang pakai untuk Yes. membalikan atom, ya. Nah, jangan dipakai semuanya. Kalau pakai semuanya, karena setiap settingan itu bisa beda ya. Kadang-kadang sih kita Hmm. dapat sesuatu, kebetulan sama nih, sama-sama di overbought atau oversold nih. Tapi itu mungkin charge satu dari berapa ya. Yang terakhir mungkin volume ya. Kalau volume teman-teman tahu, yang untuk lebih tahu sebenarnya makin rame atau enggak lah. Itu sebenarnya gambaran paling sederhananya ya Tung ya. Benar Kayak itu gimana tadi paling. lu mau bicara? Nah, kan kalau tadi lu kan bicara itu, oh kalau bisa tuh moving average, kita misalkan pakai indikator moving average ya teman-teman pakai gitu kan, sampai lu candlesticknya pun nggak kelihatan gitu kan. Nah, ada beberapa yang ngomong bahwa, oh misalkan gua sama Hans mungkin nggak akan ngomong gitu, lu jangan kebanyakan gitu sampai candlesticknya aja nggak kelihatan.
Tapi gue pernah baca satu trader ya, gue lupa namanya siapa. Jadi gini, dia tuh pakai dia tradingnya itu benar-benar lu full indikator. Nah, pakai full indikator ya. Tapi dibaca abis gua telusurin ya, dia bukan satu indikator aja gitu. Dia bukan satu indikator. Dia dari beberapa macam ada indikator. Nah, dia trading by indikator. Tentunya orang itu udah ngerti cara kerjanya masing-masing indikator, ya kan? Dan dia pasti riset lah gitu kan ya. Dia ngeriset dulu gitu kan. Oke, gimana gimananya. Jadi sampai benar-benar lu suatu titiknya udah ketemu semua rumusannya, baru dia masuk seperti itu. Nah, itu ya memang benar-benar trader yang memang expert menggunakan indikator gitu kan, benar-benar full. Nah, kalau misalkan kebanyakan kasusnya kan enggak gitu kan. Satu hal aja gitu, misalkan gini Hans. Pasti nggak tahu teman-teman udah mulai ada nanya nggak? Oh, misalkan kok bedanya apa stokastik sama MACD sama RSI apa gitu kan? Ya, terus cara kerjanya gimana? Belum tentu loh kita bisa jawab, bener nggak Hans? Iya, Bener nggak? betul. Kita Karena bisa jawab loh kok. Ya, atau William percentage, bener nggak? Ada relative strength index, betul. RSI, ada juga RFEI, relative vigor index. Nah, gitu kan, bener nggak? Ya, ada juga yang apalagi ini, force index. Yang Nah, gua itu tahu biasanya RFX bener. atau RSI. Oke, lanjut, Nah, lanjut. Oke, gimana, gimana? jadi sebenarnya kalau karena kita sendiri kan buat hari ini kan kita pengen edukasi nih gitu kan. Ya, sebenarnya kalau menurut gue Hmm. gini Hans, lu mau pakai indikator nih teman-teman mau pakai indikator, make sure aja lu tahu cara kerjanya. Gimana tahu cara kerjanya gitu kan? Ya, lu harus tahu rumusannya. Jadi rumusannya itu harus tahu. Taunya dari Oh, mana? Ini aja, gua buka ini, sengaja udah gue siapin tadi. Nah, ini coba teman-teman lihat ya. Oke, ini masuk ke Investopedia. Oke, nanti lu ada education, di sini tinggal lu klik. Nah, lu klik. Kebanyakan kan teman-teman kan banyaknya tuh pengennya apa sih? Pengennya, nah udah gitu kita masuk ke technical analysis ya. Pengennya kan langsung nih cara pakainya gimana. Nah, kalau lu cara pakainya cuma oversold, buy, overbought, sell. Nah, kayak gitu tuh nggak cukup sebenarnya. Kenapa? Kalau kita nggak ngerti cara pakainya, gue jamin deh, bener nggak? Gue juga nggak yakin. Ya, karena ada garis-garis hmm. di bawah, terus gue ngebuy, bener nggak? Suka nggak? Ya, kalau nggak ngerti pasti nggak yakin kan? Nah, misalnya gue ketik stokastik deh, gitu ya, stokastik gue ketik. Nah, teman-teman ini nih. Nah, ini ada Ya, kan? Banyak nih, stokastik osilator versus stokastik momentum index ya. Lu jangan tanya gue, ini gimana nih? Ya, gue juga belum tentu tahu. Nggak semuanya tahu. Nah, ini misalkan yang paling gampang stokastik, yang hmm. basically. Nah, ini. Nah, teman-teman, jadi di sini ada pergerakannya, ada videonya. Nah, biasanya kan lu pengen tahu cara pakainya. Menurut gua jangan. Ya, menurut gua inilah yang harus lu pelajari. Masukin ke Microsoft Excel-nya. Jadi lu masukin ini kan ada close. Nah, jadi lu tahu, lu nggak bukan ngasal ya, lu pakai yang ekstrim aja angka-angkanya gitu. Kalau misalkan break low terus, ARB berturut-turut, nah stokastiknya nanti ketemu tuh angkanya. Atau lu break high terus, arah terus gitu kan. Nah, itu menurut Hmm. gua ya Hans ya. Gitu. Itu di situ banyak ya lu pelajari nanti kalau lu paham gue yakin ya apa begitu lu paham cara kerjanya ya lu bisa lebih apa ya lebih confident lah menggunakan indikator itu ya seperti itu sih ya Ya, kita kan nggak bisa setuju lama tuh. ya hari Jumat ini Nah, kan. kita sih nggak lama-lama kalau hari itu sat-set gitu. Karena pada mau weekend ya. Nah, tapi benar sih, bro. Nah, kalau kita ngomong ya, benar-benar kenapa? Bukan dasar ini ya. Lu pernah tahu ini ya? Pernah tahu ini nggak, Tung? Bollinger Band. Ya pernah. Pernah tahu Bollinger Tahu Band? dong. Nah, Tahu. itu kalau kita ya Bollinger Band punya settingan standarnya apa sih? Sebenarnya ya standarnya itu udah dia research dari berapa banyak case. Nah, malah dia ngomong Hmm. satu hal sih. Sebenarnya orang sih nggak perlu sih ganti-ganti gue punya settingan. Lu pakai Oh settingan gitu yang ya. ada, udah menurut gue udah perfect. Daripada lu ganti settingannya, lebih baik lu naikin time frame-nya, turunin time frame-nya dengan Time yang frame ya. sama. Lu akan lebih bagus. Nah, sebenarnya itu hal yang sama yang gue lihat dah. Dari gue berapa lama di market nih Tung ya. Semakin orang
lebih advance ya, atau semakin orang ini ya udah lama di market, malah sebenarnya dia punya chart itu bersih ya, bersih banget, Maksudnya, hampir maksudnya lu mau kenapa? muji diri lu. Maksudnya lu mau muji Oh, diri lu ya. Kan gua tahu lu kan catnya naked cat. Nah, oh maksudnya mau muji diri sendiri. oh, Hah? tanpa. Wah, entar. Tapi Hah? kalau lu juga nggak apa-apa sih bro. Oh Tapi gitu. beneran, Ini kalau gua mau nunjukin grafik gua, cat gua, tapi gimana ya? Udah di skakmat dulu. Ada indikatornya berarti belum expert gitu ya. Enggak. Kayak ya, gitu kita tapi bercanda semua ya Hans ya. sebenarnya iya, tapi sebenarnya gini ya, kalau kita ngomong ya, tadi lu bilang soal indikator moving average ya, ada tiga yang weighted lah, simple, eksponensial. Sebenarnya apa sih? Kenapa kok kita pakai simple? Kenapa kok nggak pakai eksponensial atau weighted? Sebenarnya Betul. prinsip dasarnya, kalau mau tahu, ya lu taruh aja sama-sama angkanya 20. Mana yang balik duluan, mana yang muter duluan, mana yang telat. Nah, itu mungkin apa namanya bisa ada gambaran tuh ya. Kenapa? Kalau Benar. kita bicara variable number, any number, kalau bicara dynamic support, dynamic resistance selalu ada rejectionnya. Lu backtrack aja ke belakang, ya. Sebenarnya kalau tanya, lo kalau mau pakai indikator moving average, yang mana sih gua pakai? Gua pribadi hanya pakai 20, EMA 20. Kenapa 20? Karena buat gua numbernya nggak jadi masalah tuh. Pokoknya Hmm, kecenderungannya kita tahu kan, kecenderungannya naik. Nah, ya. moving average lu kenapa kok 20? Nah, kalau gua simpel mikirnya gini, kan perdagangan 1 bulan 20 hari. Ya 20 hari aja gua pakai kurang lebih. Kalau pakai 30 salah nggak? Nggak salah juga. Jadi bukan masalah yang paling bagus yang mana. Tapi kecenderungan dan functionnya ya. Nah tadi lu bicara soal rumus itu. Itu bener banget sih bro. Lu bicara Hmm. rumus ya, kalau gua inget, yang oscillator itu nggak pernah angkanya tuh sama dengan angka harga sekarang ya. Malah angkanya kayak 0, 100 gitu ya Tung ya. Ya, Ini betul. tipe-tipe ini kita tahu malah cuma pakai satu doang tuh. Lu cuma pakai itu doang ya. Kalau gue Hah? MA-nya lebih dari satu, lebih dari lu kan 20, gue 21. Kenapa Oh, 21? lebih Ya karena ya tuh. gue lebih happy ngetik 2 sama satu daripada 2 sama 0. Itu sih. Oh, ya boleh boleh. Kalau gua sama nol, gua pakai 23 deh, nggak apa-apa. Nah, sebenarnya kembali lagi, tanya nggak masalah berarti kan? Karena Ya, hasilnya juga kurang lebih di situ-situ loh. Nah, itu benar. sih yang paling penting ya. Nah, karena bicara kayak ini indikator apapun ya, mau pakai moving average. Kenapa bang? Sebenarnya moving average karena paling banyak mungkin ya bro orang pakai moving average ya. Paling banyak, terus paling simple, dan sebenarnya gini, dipikirin sama logiknya itu masuk gitu. Paling gampang kan? Kalau kita ngomong gini, kalau gue gini, jadi gue pakai indikator itu, kalau bisa sih gue masuk ke logik gue gitu. Ya logik gue adalah gini, oh kenapa sih kalau misalkan di MA, di atas MA 20 harga udah stabil di atas MA 20, kalau lebih kecenderungan buat misalkan apa, kita ngomong sebulan 2 bulannya buat naik gitu kan. Logiknya kan yang moving average itu kan cuma harga rata-rata kan, harga rata-rata 20 Hmm. periode gitu kan, benar kan? Itu rata-ratanya misalkan 1.000 nih. Jadi selama 20 periode 1.000. Sekarang harganya terus stabil di atas 1.000. Berarti kan cenderungannya kan ya harganya naik, benar nggak? Itu kan cuma kayak begitu Iya, kan, betul. gitu. Kalau misalkan kita ngomong 200 periode, ya udah kayak gitu juga gitu. Nah, itu begitu kita ngerti logiknya gitu ya pasti lebih pede lah kita pakai. Gitu. Pasti kita lebih pede Betul. ya. Ya. Nah, Nah, ada juga jadi nih Han, nah, yang nanya gini, yang nanya apa kan ya, kita ngomong periode gitu kan, kita ngomong moving average aja, ya, moving average, angka-angkanya. Gua sebenarnya tahu gitu bahwa apa, semua instrumen itu pergerakannya itu beda-beda karakteristiknya ya. Maybe gitu kan, hmm, di saham A kita cocoknya harusnya mungkin 20, ya. Di saham B lu lebih cocoknya 22, ya. Di saham C kita cocoknya misalkan 19 gitu kan. Nah, tapi kebayang nggak gitu, kalau tiap hari orang-orang yang tradingnya itu beda-beda, masa iya lu 700 saham lu ngeriset, bener nggak? Kayaknya dan moving average jangka pendek lu ngeriset dulu untuk jual saham. Buat yang lebih apa, menengah lu riset lagi. Kayaknya ketemu hasil risetnya udah keburu hmm. mati duluan, bener nggak? Bener kan?
Ya itulah kesulitannya ya. Betul. Ya seperti itu. Oh, ya. Masalahnya adalah lu ganti-ganti nggak, ya kan? Kalau kayak lu yang nggak ganti-ganti, misalkan, oh gue cuma trading 1 tahun nih cuma 2 saham aja, gitu. 2 sahamnya waktu buat apa? Lebih gede lah potensi lu Iya, buat ngeriset dulu, ya kan? Itu 2 sahamnya lu bisa beda loh. BRI sama Mandiri, gue yakin itu beda moving average-nya yang dipakai. Kalau memang mau cari akurasi ya, betul sekali. gitu. Nah, jadi sebenarnya lihat garis benang merahnya ya, Tung ya. Hmm, Tergantung tren yang seperti apa. Semakin trennya kuat, semakin kenceng, yang namanya moving average lu angka 5 pun juga masih masuk ya, Bro ya. Tapi kalau benar, range swing gede-gede, ya kita mau pakai 10, 20 juga kelibas mungkin. Semakin benar. sideways, moving average yang gede-gede, semakin super tuh. Makanya ini kalau bicara logiknya dulu ya, mungkin ya Tung ya. Cuman Ya, bukan berarti udah bagus karena udah dekat MA 200 atau di bawah MA 200, ya itu sebenarnya boleh-boleh aja, tapi mungkin prinsip dasarnya ya Tung ya, kenapa kok 200? Nah itu mungkin yang kita perlu lebih dalam nih. Nah kenapa benar. sih, kembali lagi nih, kita bicara ya, ada orang yang pakai moving average, kalau di atas misalnya dia moving average yang dia mau, syarat pertama, syarat kedua mungkin nanti MACD-nya udah mulai naik ya. Nah, Hmm, satu hal yang mungkin terus pelajarin ya kalau kita mau belajar teknikal ya. Jangan belajar kalau benernya. Yang paling penting kalau itu kita belajar salahnya. kenapa kok setup, salahnya kenapa. Kalau kita lihat yang berhasil pasti ada. Nah, contohnya gini Oh, nih, benar. moving average, any number yang ada di pikiran kita. Let's say angka yang paling weird 37 or 39 or 79 itu selalu ada yang mantul ya. Nah, makanya kenapa kok kita nggak bisa ngomong paling penting yang paling benar yang mana? Karena semuanya sama. Yes, betul sekali, Doni. ML510 short run boleh. Oke. Nah, berarti kan Tuh, si short Doni run ini aja ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 MA loh yang dipakai sama Doni buat short run. Nah itu kan beda lagi, karena kan kalau gue cuma satu, kayaknya Hans juga sama satu ya. Nah, ya inilah contohnya yang ya beda-beda gitu. betul. Kita nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nggak ada benar. Betul, betul. Betul. Nah, jadi sekarang kan sebenarnya kita udah tahu nih cara penggunaannya dulu. Kenapa harus pakai itu? Nah, bukan dicampur nih. Semua yang trending kita gaburukin jadi satu, or semua yang oscillator kita mau harapnya sama-sama overbought semua atau sama-sama saling mengkonfirmasi, itu agak susah. Kalau kita lihat yang berhasil, kita akan ingat. Yang kita nggak ingat, kenapa kok nggak berhasil? Nah, ini mungkin sebagai pembelajaran akan jauh lebih bagus sih. Gitu sih, Ya, Tung, kalau nah, benar. jadi kalau kita bicarain apa yang paling bagus, sebenarnya satu konsep yang paling benar, kalau ada indikator yang paling bagus sampai hari ini indikator nggak akan tambah banyaknya. Yang kedua, sama kita masuk terlalu banyak indikator yang sama, kita akan susah untuk ambil keputusan kali ya bro ya. Nah, Benar. kalau kita bicara apakah indikator pasti bisa detect, sebenarnya nggak juga. Kalau tadi teman-teman di awal sesi ada yang ngomong soal apa tadi tuh, cars ya. How kita bisa detect cars akan jalan? Nggak Belum bisa. bisa ya, belum bisa gitu ya. Tapi kalau seumpamanya Iya, kita detect dari misalnya minor trendnya, mungkin ke detect, tapi mungkin kita udah telat banget ya, benar. karena nggak Benar, ada benar. spring. Nah, ini mungkin yang harus teman-teman lihat, tidak semua indikator itu cocok di segala market ya. Hmm, Itu sih. betul, betul. Ada Nah, satu juga Han, sebenarnya gini. Kalau gua sendiri kan gini, apa kita mempelajari itu sebenarnya gampang. Mempelajari itu semuanya gampang. Masalahnya pada saat kita praktek, benar? Nah, misalkan kita tahu juga nih, misalnya namanya manusia itu pasti punya kelemahan. Kita bukan robot kan. Misalnya gue udah tahu nih, oke, gue pakai MACD. Udahlah, gue nggak usah pakai MACD yang weekly deh. Gue pakai yang time frame-nya daily gitu. Kalau yang merah, kalau dia udah masuk dari lu hijaunya udah makin kecil, terus masuk ke area merah, nah kan buat gue adalah MACD itu menggambarkan tren gitu kan. Nah seharusnya nggak usah disentuh dong, walaupun stokasiknya golden cross gitu, ya. hmm, Nah, gue tahu karena kelemahan gue, ya kelemahan manusia lah gitu kan, ngedenger ini itu gitu kan, wah ini katanya bagus nih gitu kan, terus kita ngelihat waduh stokasiknya golden cross,
di area oversold gitu kan, tapi MACD-nya masih lu di jurang merah gitu. Nah, kayak gitu gimana? Biasanya gua itu apa ngakalinnya apa? Ya udah kalau kayak gitu kan berarti gua belum confirm banget gitu kan. Berarti ya gua beli aja misalkan cuma berapa? Ya biasanya gua misalkan all in 100% cash, ya udah gua beli dulu 15% gitu, Hans. Iya. Nah, kalau menurut gua ya kita tahu kelemahannya, kelemahan kita nih sebagai manusia, ya lu harus ngakalin gitu. Karena gua Iya. nggak gue belum pernah ketemu gini, kayaknya jarang banget orang yang benar-benar komit gitu, bener nggak? Dengan dia prosedurnya, oke, A, B, C, D, oke. Kalau D ini udah sampai A, B, D udah kepenuhi, baru lu entry. Kayaknya jarang-jarang sih, ya. Bener nggak? Apalagi Iya. kita yang udah sekarang lu ada Clubhouse lah, bener kan? Ada apa Discord lah, gitu kan? Terus lu ngelihat IG story, bener nggak? Ya, nah udah, jangankan teman-teman sana, kita pun kena pom-pom, bener nggak Hans? Ya enggak? Kita Betul. jujur-jujuran gitu kan. Begitu dengan Mulai degek itu gerak-gerak itu, waduh, hajar gitu kan. Wah, habis hajar baru ngelihat teknikalnya. untuk nyemplung juga ya Tung ya. Gue masuk ini, lu masa nggak masuk? Akhirnya masuk tanpa lihat apapun gitu ya. Benar, mau itu namanya manusia, itu namanya manusia, gitu kan? Ya, Iya. Nah, gitu. Ada yang kena pom-pom nggak? Ya gue nggak tahu itu pom-pom atau enggak, tapi kan itu kesalahan kita sebagai manusia, bener kan? Iya nggak? iya, Gitu. Ya cuma akalin aja lah. Kita nggak bisa perfect gitu. Kalau lu tahu ya kayak gua kayak gitu, ya udahlah ya gue beli misalnya 10%-nya. Karena apa? Karena semuanya belum apa belum 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 matching gitu. Belum iya, matching. Apalagi kalau gua gitu. Karena MACD buat gua adalah tren. Nah, artinya apa? Kalau misal MACD-nya hijau, stokastiknya di overbought, ya gua bisa lebih gede belinya. Nggak apa-apa gue lebih gede gitu tau nggak. Tapi kalau misalkan terbalik MACD-nya masuk di udah masuk jurang merah terus gitu. Nah hmm, itu pasti gue lebih kecilin walaupun stokastiknya yang positif. Karena oke, buat gue ya MACD tren itu lebih penting. Itu aja sih. oke. Nah, ada pertanyaan dua nih yang gue lihat bagus ya. Nomor satu ini, mungkin yang pertama yang jawab dulu ya. Tung, tadi kan ada MA katanya unsur insight atau insight mungkin yang dimaksud ya. Maksudnya apa? Nah, oke mungkin gue ini sih, yang dimaksud insight itu adalah, kita dapat gambaran kurang lebih arah trennya masih naik atau enggak. Nah, itu sebenarnya moving average, any number itu untuk kecenderungan ya. Makanya Hmm, moving average itu masuk dalam klasifikasi trending ya, Tung ya. Dan teman-teman ya. betul. Makanya trending. Trending itu kan kita nggak bisa ngomong kayak semua itu trendingnya bakal rapi ya. Kayak swing, kita kalau bisa setiap naik turunnya rapi. Nggak bisa. Kadang-kadang swingnya itu dapatnya bukan di time frame yang kita lihat, tapi minor trendnya. Or Benar. di tren yang lebih besar. Nah, ini mungkin prinsip dasar dari yang do teorinya mungkin yang kita harus tweak atau sebenarnya kita benerin nih, lebih benar nih. Benar. Insight itu yang Ya, dimaksud adalah kecenderungan, bukan berarti moving average yang mana yang paling bagus, tapi kecenderungannya masih naik atau enggak. Nah, ya, betul betul. sorry. Nah, Benar kedua, benar. ada pertanyaan bagus ya. Bagaimana potensi keuntungan dalam melihat posisi MACD cross? Apakah pada saat MACD-nya sudah break trend atau pada saat cross-nya pembalikan arah? Potensi keuntungannya lebih besar yang mana ya biasanya? Nah, mungkin Koko Untung mau jawab? Gini, kalau MACD anggap golden cross gitu ya, golden cross itu kan baru mulai gitu kan. Bisa jadi tingkat kegagalannya lebih lebih tinggi. Why gitu? Pada saat MACD itu mulai golden cross, rata-rata ya itu yang dari bear itu baru dia baru misalkan nge-swing high pertama kali gitu. Ya, nge-swing high pertama kali. Nah, di swing high pertama kali kita tahu kan bahwa kalau kita berandai do teori, kita harus 2 kali higher high gitu kan. Nah, kalau MACD yang pertama kali itu golden cross rata-rata ya bukan pasti gagal. Tapi ya lu harus tahu, kalau gua kan combine dengan namanya price action yang sesuai dengan Dow teori. Lu 2 kali higher high baru masuk. Nah, seperti itu. Ya, tentunya kalau udah di jalur hijau yang ya biasanya kita ngomong tren kan. Si Hans ngomong ya udah, oke ini terus nih higher low terus itu kan ya formasinya bagus. Nah, di situ pasti lebih tinggi probabilitas kita buat buat cuannya gitu. Ya, Nah, mungkin kayak kalau gitu sih. punya kombinasi kombinasi jawaban yang lain ya, Tung ya. Hmm. Kita kalau ngomong MACD cross, even dia mau golden or dead cross ya. Nah, coba teman-teman lihat ya. Let's say ini bawah, ini turun. Ini bawah, ini di atas. Kalau misalnya nih, MACD cross-nya kejadian di sini, harusnya naik atau turun? Mungkin naik ya, karena kita lihat udah di bawah.
Tapi waktu kita lihat Paling MACD demen nih. keras, kita bisa mindset kita mikir, oh ini mungkin turun. Nah, dari sini itu sebenarnya unsur subjektivitas kita kan udah ada tuh. Nah, Benar. apalagi MACD cross-nya terjadi di tengah-tengah. Apakah kita mau ngomong dia naik atau turun? Mungkin agak bingung lagi. Nah, makanya kalau teman-teman lihat lebih jelas atau lebih panjang, lebih jauh ya, sebenarnya kita ngomong market itu ya, fase ada akumulasi, partisipasi, distribusi. So depends dia terjadinya di mana. Barusan kita harap nih, mungkin cara yang paling gampang barusan kita harap, oh ini lagi di bawah, marketnya lagi di support. Mungkin Ya. kalau berharap naik, dia terjadi overbought, oversold mungkin. Oh, barusan dia terjadi golden. Nah, cara pikir seperti itu yang bertahap mungkin lebih gampang buat kita. Apa yang kita harapkan daripada kita menunggu. Bener nggak sih? Nah, Benar. itu mungkin cara yang paling sederhana. Jadi berapa persen kita ngomong MACD cross-nya ini bakal sukses? Ya, kalau kita bicara dari ini sendiri, subjektivitas kita ada ya. Jawaban nomor Pas. dua, nomor dua ya. Kalau kita lihat yang namanya MACD cross, bigger time frame sama smaller time frame itu pasti akan jauh lebih Pasti banyak deh. frame nih. Smaller itu bukan berarti L15, H1 enggak. Kita bisa ngomong yang bulanan itu big time frame, small time frame kita di D1 atau weekly boleh juga. Tapi Benar. semakin kecil time frame kita, semakin banyak terjadinya golden atau dead cross tadi. Otomatis semakin sering, semakin nggak reliable tuh. Ya, jadi sebenarnya kita nggak bisa ngomong potensinya berapa persen bener atau salahnya sih. Itu sih kalau Iya. dari gue ya. Mungkin kalau kalau teman-teman kayak bingung soal time frame ya sebenarnya kayak gini deh. Yang paling gampang ya gini. Misalkan gua baru kenal sama seseorang nih, ya. Baru kenal sama seseorang baru 20 hari. Sama Hmm. gua udah kenal si Hans 200 hari. Tentunya kan karakter Hans lebih bisa gua baca dong. Bener nggak? Ya, Nah, gampang time frame itu seperti itu aja lah gitu. Ya, seperti itu. Jadi yang penting yang mana ya ya depends itu kan kalau kayak untuk misalkan relasi apa untuk misalkan gua mau jadi ngebuat agreement bisnis ya pasti juga gitu kan agreement bisnisnya tuh benar-benar misal kita bangun joint venture gitu loh kan. Ya pasti gue pilih yang 200 hari bener nggak yang udah gua kenal bener nggak Hans? ya, Ya. Nah, yang kayak begitu. Ya, kalau misalnya buat berteman aja gitu kan, ya 20 hari, ya bodo amat, bener nggak? 20 jam gue kenal juga nggak apa-apa kalau cuma buat main-main doang ya kan. Nah, kayak ya. gitulah time frame itu. Yang penting yang mana ya, depends on your, apa ya, on your purpose aja gitu. Bener kan? Kalau trading trading lu yang scalpingan, ya lu pakai weekly ya ngapain juga, bener kan? Apalagi pakai monthly, bener nggak? Benar. Itu. Itu benar banget sih teman-teman. Jadi pemilihan dari time frame juga akan ngefek ya. Jangan sampai Ya. kita scalping lihatnya monthly ya mungkin udah kemana-mana nggak masuk ya. Supportnya monthly, Hmm. supportnya daily ya pasti beda gitu. Dan risknya pasti beda ya. Nah, Tung, ada pertanyaan lagi ini kebetulan dari temen gue yang jago astrologi nih ya, Santoso. Nah ini kalau bahas indikator, mau tanya dong pendapat keuntung tentang keakuratan divergence di semua indikator. Di semua indikator. Gini, pertama Tunggu sekali dulu, lagi ya, gue tunggu dulu. nggak. Kenapa? Ini kita mau dites salah atau gimana nih? Harus hati-hati. Ini karena Santoso Harus ini hati-hati ya. Atau saya jagoan ya. Nah. Jadi sekali lagi bahwa indikator itu adalah pelengkap buat gua gitu kan. Ya, kita ngomong soal divergent gitu, divergent keakarutannya seberapa besar gitu kan. Pertama, biasanya kalau lu namanya lu ada divergent berarti adalah lu kontra trend loh. Bener kan? Ya, pada saat lu ngebuat lower low tak gitu kan, lu lower low terjadi indikatornya berbeda ya. Ternyata indikatornya nggak lower low. Nah, di situ bisa sering gue pakai nggak? Kadang-kadang aja. Kalau misalkan apa kapan gue pakai? Pertama adalah misalkan formasinya, misalkan gue ternyata gue gabung sama teori Elliott wave gitu ya. Pas ngebentuk lo ABC gitu kan, ABC formation, terus C-nya juga misalkan pas kena di 161,8, bener? Terus ya kita nanti lihat volumenya juga. Nah, disitulah biasanya gue pakai divergent. Tapi apakah semua setiap posisi ada divergent gue pakai? Enggak. Ya, gue enggak selalu. Kalau semakin sering dipakai, gue nggak pernah riset secara umum gitu.
Tapi gue believe bahwa kalau lu makin sering itu jadiin patokan, kayaknya tingkat kegagalannya makin tinggi sih. Ya, Lebih setuju, tinggi sih. Iya setuju. gitu. Ya. Nah, ini juga nambahin nih dari Moga-moga gue lolos nih. Moga-moga gue lolos dari pertanyaan, dari di testingnya Mas Santoso ya. nanti Lolos jangan gak nih? lu ngomong lolos nggak lolos, nanti orangnya lu diem lu awas kalau gua salah gitu ya. Enggak kan udah. Ini udah nih. Satu lagi handphone ada kan? Nah, lu benerin aja udah. Ya, Daripada nanti gue kejar. tapi ada dua hal yang menarik ya kalau kita lihat ya. Kalau nomor satu bicara divergence. Nah, divergence sendiri ini sebenarnya apa sih? Divergence ini bukan berarti pasti balik atau pasti reverse. So, nomor satu mindset yang harus kita pakai itu sebenarnya divergence ini sebenarnya tanda-tanda kalau dia mau balik arah. Tanda-tanda pelemahan momentum. Kapan mulai momentumnya akan balik? Sebenarnya kembali lagi ya, structure market harus confirm. Yang kedua, kalau memang kita berharap dari naik jadi turun, dari turun jadi naik ya, dari turun jadi naik, berarti kita berharap moving average-nya kita itu mengarah ke naik. Atau mungkin kita punya bicara soal apa volumenya juga confirm. Terus mungkin kalau pakai oscillator, oscillatornya udah mulai oversold, terus dia udah mulai naik golden cross segala macam. Nah, hal ini nggak bisa berdiri sendiri ya kalau bicara divergent. Makanya indikator divergent tidak pernah bisa berdiri sendiri. Kenapa? Nah, kalau teman-teman lihat yang berhasil, teman-teman akan gampang nggak akan ingat di mindset. Masalahnya adalah pernah nggak teman-teman riset waktu indikator atau divergent ini nggak berhasil? Waktu divergent nggak berhasil atau atau semuanya kita bicara overbought atau oversold-nya nggak mantul, perhatikan trennya. Bahkan trennya kuat banget. Let's say kita udah lihat ya, oh ini udah oversold nih. Dan kita berharap ini mau naik. Tapi Mau kalau naik. itu serem banget. Itu bener-bener lower low berhari-hari nggak akan habis. Dan kuat banget untuk tren ke bawahnya. Nah, mungkin ini sebenarnya jangan belajar dari sesuatu yang benar sih. Caranya yang paling benar adalah gimana kalau kita salah. Nah, pendekatan Oh, seperti lihat dulu ya mungkin Tung ya. Yang kedua, benar-benar. yang poin paling pentingnya, apapun indikatornya atau apapun yang kita punya mindset itu nggak penting, yang nggak penting benernya. Yang paling penting adalah eksekusi kita benar. Let's say kita cara paling bego ya. Kalau udah oversold, gua buang. Sudah overbought, kita beli. Yang paling penting waktu kita beli atau kita mau eksekusi, kita harus tahu dulu nih, kita punya risk berapa. Jadi bukan masalah benar atau salah, eksekusinya kita ya. Poin nomor 3 nih, tadi Koko Untung kan ngomong, oh kalau divergent ini pakai untuk apa? Sebenarnya kalau pada prakteknya nih yang pernah kita buat ya Tung ya, oh VCR ada divergence. Wah, jadi kadang-kadang, nah kadang-kadang kita punya stimulus, oh ada divergent, kita maksa nih untuk, oh ini pasti naik. Nah kadang-kadang itu menjadi kita subjektif ya. Nah itu mungkin sih teman-teman ya, kalau masukan dari kita ya, sebenarnya kita juga paling banyak juga buat kesalahan. Nah mungkin eksekusi untuk eksekusi yang paling penting sih. Benar. Eksekusi itu paling penting. Jadi belajar, kita harus selangkah lagi, bukan hanya belajar mengenal suatu ilmu gitu. Ya, oke, lu udah belajar, lu menguasai ilmunya, ya lu belajar lagi satu step lebih maju, yaitu gimana lu ngepraktekinnya. Banyak orang di situ kan gagal kan. Benar kan? Belajar fundamental udah, ya kan? Wah, fundamentalnya lu dari emiten lah, dari makro lah, bener kan, dari misalnya sektornya, bener nggak? Wah, lu melotok deh, lu udah kayak profesor. Ya, belajar teknikal udah gitu kan, belajar teknikal udah, ternyata tetap boncos. Ya berarti kan yang satu kelewat, lu nggak belajar cara pakai itu dua, bener kan? Betul Ya nggak? sekali, betul sekali. Itu Jadi nanti kok ini fundamentalnya masih bagus ya, kenapa waduh tapi marketnya jelek gitu kan, apa turun terus, ya itu kan lu nggak bisa nge-combine, bener nggak gitu. hmm, Orang kan banyak banyak juga yang berpikir lo company-nya nggak apa-apa tapi kok kenapa turun gitu kan. Nah, padahal lu belajar teknikal. Nah, itu juga gitu. Ya sama, kita juga sama. Sometimes gua pun ada yang kena gitu, tau nggak? Kenapa? Karena subjektivitas kita. Bener kan? Udah betul. tahu lu jebol, lower low. Bener kan? Oh ya, ya you know lah. Barangnya apa, gue juga punya kok gitu. Bener kan? Gua ada, mungkin lu nggak ada, Hans. Nah, Ya nggak? jadi itu benar banget sih. Makanya kalau teman-teman lihat, kalau lu nggak punya plan dan sebenarnya lu udah plan to fail, dan sebenarnya benar. Kenapa?
waktu kita masuk kita nggak tahu nih seberapa jauh kita bakal risk-nya kita bisa terima, dan sebenarnya kita nggak akan punya plan harusnya kita masuk berapa banyak. Nah itu Ya, itu nomor satu nih, karena akhirnya kita bisa jadi oversize atau sebenarnya overconfidence, jadinya berantakan gitu kali ya Tung ya. Nah benar. ngomong-ngomong, since hari ini hari Jumat, terus udah marketnya besok nggak ada lagi ya, jadi teman-teman hari ini sebenarnya kita nggak banyak bicara soal emiten, tujuannya memang untuk kita sharing session nih, kalau indikator seperti apa. Nah mungkin teman-teman yang belum pernah tahu Koko Untung ya, Koko Untung ini base di Surabaya. Nah itu bisa juga nih kalau teman-teman yang mau sharing-sharing sama si Untung ya, bisa follow Koko Untung ya, bisa juga kalau seumpamanya teman-teman yang belum pernah atau semuanya mau lebih intens, yang lebih intens ya dalam trading ya, mungkin bisa kontak Koko Untung ya. Jangan lupa follow Iya. juga. Nah, jangan lupa follow Untung Stock ya. Ya itu betul, Untung Stock. Ya, kalau yang mau follow saya boleh nggak? Ya boleh, silakan bebas ya. Anyway, happy weekend ya teman-teman ya. Oke, Doni. Aduh, next time kita buat sesi sama Doni ya. Oke, anyway, happy weekend. Enjoy your time ya buat teman-teman ya. Ya. Oke, see you.